Halo semuanya, jumpa lagi di channel Mer TV. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang bilangan bulat, materi kelas 6 SD. Jadi nanti setiap hari Jumat, mama papa di rumah bisa menyaksikan channel ini, karena setiap hari Jumat jam 7 malam channel Mer TV akan mengupload khusus untuk materi matematika kelas 6 SD. Di video kali ini mama papa di rumah bisa menemani anak-anak di rumah untuk belajar matematika. Oke, selamat menyaksikan. Di video ini kita akan belajar yang pertama bilangan bulat. Oke, selamat menyaksikan. Oke, di video ini kita akan membahas tentang bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Kita lihat di sini ya. Bilangan bulat itu terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya ya. Ini makanya diisi titik-titik, artinya dan seterusnya adik-adik. Terus negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5 dan seterusnya. Bisa juga ditulis dalam bentuk garis bilangan seperti ini ya. Tanda panah ini artinya masih terus ya. Habis 4 ada 5, ada 6, ada 7, ada 8 dan seterusnya. Begitu juga yang ini, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya, negatif 5, 6, negatif 6 terus ya. Nah, bilangan bulat ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ini 0, bilangan 0 atau bilangan netral ya. Terus kemudian ada bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif itu yang ke sebelah kanannya 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Lalu ada bilangan bulat negatif. Bilangan bulat negatif ini yang ke sebelah kirinya 0 ya. Negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Nah, inilah bilangan bulat. Oke, Kak, kalau bilangan tidak bulat gimana? Bilangan tidak bulat itu pecahan, misalnya 1/2, 1/2. Nah, itu ada di tengah-tengah antara 0 dan 1 ya, bilangan-bilangan yang di antara sini nih. Nah, itu bukan termasuk bilangan bulat. Sekarang kita akan coba lihat operasi bilangan bulat. Nah, ada operasi perkalian. Bagaimana kita mengoperasikan perkalian? Caranya gampang adik-adik. Di dalam perkalian bilangan bulat ya, kalau tandanya sama hasilnya itu positif, tapi kalau tandanya berbeda hasilnya negatif. Maksudnya gimana Kak? Maksudnya begini, kita lihat yang nomor 1, 3 ini positif dan 5 ini positif. Berarti kalau tandanya sama hasilnya positif ya. Berarti 3 kali 5 positif 15. Nah, yang nomor 2 nih contohnya nih, tandanya berbeda, yang 4 positif, yang 6 negatif. Berarti hasilnya negatif. Jadi kalau tandanya berbeda hasilnya negatif. Negatif berapa? Tinggal kita kalikan saja angkanya. 4 kali 6 24. Oh, berarti hasilnya negatif 24. Demikian seterusnya adik-adik. Kita tinggal lihat, oh negatif sama positif pasti hasilnya negatif. Kalau tandanya berbeda hasilnya negatif. Negatif 10. Yang nomor 4 tandanya sama nih, negatif 4 sama negatif 3, tandanya sama-sama negatif, berarti hasilnya positif. Positif 12 karena 4 kali 3 ini 12. Begitulah di perkalian. Nah, berikutnya sekarang di pembagian. Pembagian juga prinsipnya sama seperti perkalian. 6 bagi 2, tandanya sama-sama positif, berarti hasilnya positif. Positif 3. Tandanya berbeda, positif 15 dibagi positif negatif 3, hasilnya pasti negatif karena tandanya berbeda, hasilnya negatif 5. Negatif 24 bagi 8,
tandanya berbeda nih, negatif 24 sama positif 8, berarti hasilnya negatif. Negatif berapa? Tinggal dihitung, 24 bagi 8, 3 ya, jadi negatif 3. Yang nomor 4 tandanya sama, berarti hasilnya positif. Positif 5 karena 10 bagi 2 5, seperti itu. Nah, ini di perkalian dan pembagian sangat mudah sekali. Kita tinggal lihat, kalau tandanya sama hasilnya positif, kalau tandanya berbeda hasilnya negatif. Sekarang kita akan belajar di penjumlahan dan pengurangan. Nah, di penjumlahan dan pengurangan caranya berbeda dengan perkalian dan pembagian ya adik-adik. Oke, kita perhatikan satu per satu dengan seksama ya. 5 tambah 4. 5 ditambah 4. 5-nya positif, 4-nya positif. Nah, ini sudah pasti ngitung seperti biasa saja. Hasilnya 9. Nah, kalau berbeda tandanya seperti ini gimana ngitungnya? Yang satu negatif, yang satu positif. Cara menghitungnya berbeda dengan perkalian dan pembagian. Untuk penjumlahan dan pengurangan, tandanya kita lihat nih, yang negatif lebih besar angkanya. Yang negatif angkanya 7, yang positif angkanya 4. Nah, angkanya lebih besar yang negatif nih. Secara angka lebih besar 7. Berarti hasilnya kalau kita hitung hasilnya negatif ya. Jadi mengikuti angka yang besar. Angka yang besarnya negatif, berarti hasilnya negatif. Nah, negatif berapa? Cara hitungnya tinggal kita kurang saja. Kurangnya 7 dikurang 4. 7 dikurang 4, 3. Berarti hasilnya negatif 3. Seperti itu. Oke, masih bingung kak? Oke, kita lanjut yang nomor 3. Ini negatif 3 nih. Ini positif 8. Mana angkanya yang lebih besar? Oh, 8. Berarti 8 ini positif. Berarti hasilnya nanti positif. Ya, hasilnya positif. Positif berapa? Ya, tinggal kita ngitungnya, tinggal kita kurang saja. 8 dikurang 3, yang besar dikurang yang kecil ya. 8 dikurang 3, oh 5. Berarti hasilnya positif 5. Seperti itu. Kalau dua-duanya negatif, ya hasilnya sudah pasti negatif ya. Kalau di penjumlahan pengurangan, negatif 6 sama negatif 3. Berarti negatif, tinggal kita jumlah saja, 6 tambah 3. Oh, 9. Berarti negatif 9. Nah, yang berikutnya, yang nomor 5. Negatif sama negatifnya nih dempet nih. Nah, kalau dempet seperti ini kita bisa rubah nih ya, jadi plus ya, jadi tambah. Kalau negatif ketemu negatif berubah jadi tambah. Nah, sekarang tinggal kita hitung seperti biasa, negatif 3 tambah 2. Kita tinggal lihat nih, yang negatif angkanya lebih besar, berarti hasilnya pasti negatif. Secara ngitung hasil angkanya gimana? Tinggal yang besar 3 dikurang yang kecil nih 2. 3 dikurang 2, 1. Berarti hasilnya negatif 1. Nah, ini di penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Sekarang kalau menggunakan garis bilangan ya, kita akan lihat contohnya. Penjumlahan dan pengurangan menggunakan garis bilangan. Negatif 2 ditambah 5. Negatif 2 itu artinya dari 0 bergerak ke kiri 2 langkah ya. Kalau negatif itu berarti bergerak ke kiri 2 langkah. Kalau positif bergerak ke kanan. Nah, ini negatif 2 berarti bergerak ke kiri 2 langkah dari 0 mulainya ya. 1, 2 berarti di sini. Nah, seperti ini. Kemudian ditambah 5 berarti kan tanda panahnya sudah ada di min 2. Ditambah 5 artinya bergerak ke kanan 5. Berarti dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sampai di sini.
Nah, seperti ini. Nah, berarti hasilnya itu mengikuti tanda panah yang terakhir. Oh, di 3, berarti hasilnya 3. Nah, berarti negatif 2 ditambah 5 hasilnya positif 3. Seperti ini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Kalau adik-adik suka, jangan lupa subscribe video kakak dan bagikan ke teman-temanmu di kelas. Oke, sampai jumpa di video kakak berikutnya Jumat depan jam 7 malam. Dadah.